Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and welcome to this channel. Today, hari ini kita akan membahas suatu skill yang sangat penting, yaitu bertanya atau menanyakan informasi. Untuk basic skill yang perlu diketahui dalam membuat pertanyaan itu ada dua. Yang pertama adalah pertanyaan yang berbentuk yes, no question, dan yang kedua pertanyaan yang berbentuk informational question atau yang menanyakan tentang informasi. Secara sederhana bentuknya itu seperti berikut ini. So, when you have a sentence, you are happy. Ketika ada kalimat Anda senang, for example, you are happy, maka kalau yes no question itu kita letakkan saja are-nya di depan. Jadi, are you happy? Ingat, yes no question jawabannya yes or no. Are you happy? It could be yes or no. Bisa jadi jawabannya yes atau no. Kalau informational question itu kita tambahkan 5W1H di depan pertanyaan yang di atas. Jadi, kalau pertanyaannya are you happy, maka kita bisa tambahkan why are you happy? Jadi why, where, when, what, pokoknya 5W1H tersebut. Contoh yang lain ketika kita menggunakan kalimat you buy the car. Di sini karena dia tidak ada to be, maka kita menggunakan do. Jadi kalau kalimatnya yes no question, jadi do you buy the car? Nah, kalau informational question berarti kita menambahkan 5W1H di depannya. For example, when do you buy the car? Nah, kalau kita juga menggunakan kalimat atau tenses yang menggunakan have, menggunakan modal juga, atau to be, maka itu posisinya juga dipindahkan ke depan. Sama tadi to be sudah ada ya, seperti to be yang verb ing, maka to be-nya saja yang pindah ke depan. Nah, kalau have, you have been in the canteen, maka pertanyaannya have you been in the canteen? Kalau informational question, where have you been? Ya, untuk menanyakan lokasi, maka kita gunakan where. Dan terakhir kalau kita menggunakan modal, can, will, should, or might, dan lain sebagainya, maka modalnya yang kita pindahkan ke depan. So, can you see me after the class? Atau kalau kita menggunakan informational question, menanyakan informasi, how could you see me? Jadi penggunaannya sederhana seperti itu. Jadi question itu ada dua jenis. Apakah kita ingin menanyakan, mengkonfirmasi, jadi jawabannya hanya yes dan no, atau kita benar-benar tidak tahu sehingga kita penting untuk mendapatkan informasi itu, makanya kita menggunakan 5W1H. Jadi itu bentuk pertanyaannya. Nah, sekarang dalam bertanya ada 4 jenis cara yang bisa kita gunakan dalam bertanya. Yang pertama itu asking question dengan merubah posisi verb. Ya, ini tadi ada beberapa yang sudah muncul. Yang kedua, menggunakan do dan did. Nah, ini kalau posisi kalimatnya tidak ada yang dirubah, maka itu harus ditambahkan do dan did. Yang ketiga, kita menggunakan question tag. Nah, yang bagaimana modelnya kita lihat nanti. Dan yang terakhir, leave out the verbs, artinya tidak menggunakan verb. Nah, ini ada omission di sini, ada yang dihilangkan. Oke, ini salah ya, bukan 5, tapi 4. 4 simple ways for asking question. Yang pertama, change the position. So, kalau kalimatnya sudah ada to be-nya, atau dia menggunakan have been, atau have diikuti oleh bentuk ketiga, atau ketika dia menggunakan modal, maka itu dirubah saja posisinya antara subjek dan kata-kata tersebut, to be, have, atau modal. Oke, saya kasih contoh ya. Ketika kita memiliki kalimat you are alright, nah, maka kita ganti are you alright? Nah, are you okay? Kemudian he is eating. Nah, di sini ada to be is, maka kita pindahkan di depan ya. Jadi to be-nya saja yang dipindahkan. Walaupun ada eating-nya tidak ikut. Jadi he eating? Nah, itu kalau model kalimat sederhana. Tapi di sini karena yang diminta adalah menggunakan kata tanya what, maka kita menggunakan what is he doing. Nah, karena jawabannya he is eating. Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang makan. Contoh yang lain ketika kita menggunakan have. They have ini diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, maka yang dipindahkan hanya have-nya saja, dipindahkan ke depan. Oke, di depan subjek. Itu kalau bentuk yes no question. Tapi di sini kita harus menggunakan where. Nah, maka kita gunakan where dulu baru have di depannya. Jadi where have they put that wheelchair. Nah, kalau misalnya tidak ada where atau what, maka langsung saja is atau have ya.
Dan yang terakhir misalnya kalau kita menggunakan modal can. Nah, di sini kita bisa langsung merubah posisi, ditukar ya, swap position antara you dan can. You can move your tools, maka kita bisa ganti, can you move your tools? Seperti itu. So, easy. Yang pertama kita rubah posisi. Kalau dia ada to be, ada have, ada modal. Oke? Nah, bagaimana kalau kalimatnya tidak menggunakan to be, tidak ada have-nya, tidak ada modalnya misalnya? Contoh kalimat present atau simple past ya, present past or simple past itu kita menggunakan kata bantu do ya di depannya. Contoh sini, this drug reduces the pain. Nah, di sini ada kata reduce, mengurangi rasa sakit. Nah, ini kan tidak ada kata kerjanya, maka kita menggunakan do di sini. Nah, kalau untuk ketiga tunggal, maka kita pakai does ya. Does this drug reduce the pain? Nah, ingat itu ada akhiran S-nya di reduces, yang kalimat pertama itu sudah hilang. Karena do-nya sudah ditambahkan ES, makanya jadinya does. Nah, di sini posisinya di depan. Ya, tambahkan saja di depannya. Jadi, does this drug reduce the pain? Nah, kalau kalimat lainnya misalnya, you took the medicine. Ini tidak ada juga to be-nya, tidak ada have-nya, tidak ada modalnya. Maka kita pindahkan di depan, kita taruh di depan sesuai dengan tensesnya. Ini took, tensesnya past. Maka kita pakai kata did. Did you? Kemudian bentuk kata kerjanya kembali ke bentuk dasar. Did you take the medicine yesterday? Atau menggunakan have ya. They have. Ini have bukan have yang tadi yang dimaksud. Ingat have yang pertama itu dia langsung diposisikan di depan kalau dia berarti telah. Nah, ini kalau have di sini berarti punya ya. Artinya ini sarapan. They have bread for breakfast. Nah, tapi di sini kita mau rubah jadi kalimat tanya. Jadi kita menggunakan do. Kenapa do? Karena they subjeknya bukan orang tunggal. Kalau tunggal pakai does. Kenapa bukan did? Karena dia ini present. Nah, ini belajar tenses juga sekalian ya. Tapi di sini kita diminta menambahkan what di depan. Jadi tambahkan saja what karena kita ingin mencari tahu apa ya. Jadi kalau dibuat question, what do they have? Nah, jadi sama they have itu sama posisinya, cuma ditambahkan do di depannya dan tambahkan kata tanya what untuk informational question. Contoh terakhir, you hurt your ankle. Nah, ini pasti sama modelnya ya. Jadi tambahkan saja do di depan, tapi ini ada kata tanya why yang harus kita gunakan, maka why do you hurt your ankle? Oke, itu yang kedua. Kita menambahkan do dan did. The next, yang perlu diperhatikan ketika tidak ada do dan did, ketika tidak ada kata kerja, maka tidak selamanya ditambahkan do dan did. Contoh ketika kita menanyakan subjek, ya ini sedikit informasi. Kalau kita menanyakan subjek, maka itu tidak perlu did atau do di situ. Jadi contohnya what happened. Yang ingin ditanyakan apa yang terjadi. Jadi tidak benar kalau kita what did happen, ya. Jadi tetap sudah benar what happened. Ini tidak pakai do. Atau who said that. Itu who said that. Jadi ini siapa yang menanyakan. Kita mau tahu pelakunya, subjeknya, maka tidak perlu ada did atau do di depan. Oke, yang ketiga adalah menggunakan question tag. Mengapa kita menggunakan question tag? Question tag itu hanya untuk mengecek informasi. Atau ketika kita mengekspresikan surprise, rasa kaget, atau untuk bersikap ramah. Ya, saya sering menemukan ekspresi-ekspresi ini jarang sekali digunakan, tapi kalau di situasi aslinya, ketika di negara-negara berbahasa Inggris itu, ini paling sering digunakan. Ya, pertanyaan question tag ini banyak digunakan ya. Oke, for example, this is your first time. Jadi kalimat positifnya seperti ini kalau kita mau bikin question tag-nya. Ini kan dalam bahasa Indonesia artinya ini pertama kalinya ya. Anda di sini, ini waktu pertama Anda. Kalau kita iya, ya atau kan, itu maka tambahkan question tag. Question tag itu gampang. Jadi kalau di sini positif, maka question tag-nya negatif. Nah, jadi kalau to be, maka tetap pakai to be. Jadi, this is your first time, isn't it? Ingat, itu is, tetap kita pakai isn't, karena sama-sama to be-nya yang digunakan. You don't eat meat. Kalau dia negatif, maka question tag-nya positif. You don't eat meat, do you? Jadi question tag itu di belakang. You don't eat meat, do you? Atau, they have bread for breakfast. Ini berarti kita gunakan
kata kerja di sini karena tidak ada to be. Jadi, you don't have breakfast, you don't have bread for breakfast. Don't they? Ini salah ya, salah sebut saya. They have bread for breakfast. Don't they? Karena dia positif, maka kita kasihnya negatif di sini. You fell from the ladder. Ini dari kata fell, jatuh, bentuk kedua. Berarti dia past. Jadi juga question tag itu mengikuti tenses. Jadi sini, ini salah ya. Salah ini question tag-nya. Maka tadi kayaknya belum dirubah. Jadi semestinya sini you fell from the ladder. Maka kalau di question tag, you fell from the ladder. Didn't you? Nah, seperti itu. Maka dia bentuknya bentuk past tense. Oke. Dan yang terakhir, no verbs. Apakah kita bisa bertanya kalau tidak ada verbs? Ini yang umum. Saya rasa banyak orang yang ketika menonton acara televisi, misalnya sinetron ataupun film, kadang-kala dia tidak menggunakan kalimat lengkap. Misalnya, do you have chocolate? Misalnya, have chocolate? Do you have cigarette? Seperti itu. Jadi ada penghilangan. Contoh, do you have any pain? Bisa diganti, dihilangkan di depannya, jadi sisa any pain, any money, any question. Any question misalnya itu kan singkat sekali. Dan itu berasal, do you have any questions? Dihilangkan do you-nya supaya lebih ringkas. Dan itu orang mengerti. Any questions artinya apakah ada pertanyaan. Are you comfortable? Biasanya kalau kita menanyakan perasaan seseorang, biasa dihilangkan saja are you-nya. Kita sebutnya comfortable. Nah, kalau kita sudah memberikan layanan misalnya ke pasien, kita bertanya apa dia sudah merasa nyaman, comfortable, langsung saja. Atau misalnya, are you feeling okay? Ini bisa disingkat, okay? Seperti itu. Yes, that's all our lesson. Very simple lessons. Then I hope when you make a sentence, now you can have a variations how to ask question. Jadi sekarang kalau punya kalimat atau ingin bertanya, mudah-mudahan kalian bisa menggunakan model-model yang tag question ataupun yang reduce tadi. Tapi ingat, kalau model no verb yang disingkat itu harus sesuatu yang sudah dimengerti ya. Jangan sampai dihilangkan, orang tidak mengerti, itu tidak akan dijawab. Okay, I think that's all for this video. I will see you next in the next video in the future. Thank you and goodbye.